Alah, healing tai. Slogan tersebut sedang populer nih di kalangan masyarakat saat ini. Menurut gua, slogan ini seperti meremehkan kesehatan mental. Padahal itu penting loh, kesehatan mental. Halo Ibu Taci, welcome back to our podcast Ethereal. Kembali lagi bersama saya Evan dan bersama dua teman saya. Ada Boim, ada Randy. Ya, balik menemani kalian dengan topik ya healing anjing. Waduh, Topik kali ini agak serius nih, tidak seperti topik kami sebelumnya. iya serius banget, tumben-tumbenan Iya, kita. soalnya gue sering denger tuh kata-kata kayak gitu jadi kesel sendiri gitu. Oh, orang kayak meremehkan ya menurut gue sih. Soalnya kan penting itu, menurut WHO tuh 1 dari 4 orang menderita gangguan mental. Banyak dong. Wah, berarti kalau misalnya lu punya, kita untung bertiga nih. Jadi gak ada satu yang kena. Iya, gacanya 25% soalnya ini lumayan gila nih rate-nya. Iya. Nah, jadi kesehatan mental itu bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan. Jadi jangan hanya melihat dari kesehatan fisik saja gitu. Terus di anime juga kan banyak tuh yang mengusung tema-tema kesehatan mental kan. Kayak Evangelion. Terus apa lagi? Your Lie in April gitu ya. Iya. Ya semacam-macam mungkin kayak Shigatsu wa Kimi no Uso kalau kalian tahu ya gitu ya. Iya. Tahu lah. Kan itu kan ekspektasi mamanya tuh sama si siapa lakonnya Arima Kose itu ketinggian gitu kan. Ya. Ya semua harus perfect, semua harus bagus mainnya. Kalau salah sedikit dihajar. Ya itu kan jadi akhirnya dia punya mental block sendiri. Waduh, gue nggak boleh salah lagi nih. Gue kalau salah, waduh, udahlah kiamat gitu. Akhirnya nggak berani main piano lagi. Atau enggak di Steins Gate juga ada ya soal mental health. Gara-gara si Okarinnya gagal mulu nyelamatin si temennya itu kan akhirnya jadi depresi, jadi kayak udah nggak mau ngapa-ngapain lah gara-gara semua yang gue lakukan gagal semua. Iya. Oh iya, bener. Terus apa lagi, ada lagi nggak? Mushoku Tensei juga tuh kayaknya ada menceritakan mental illness juga. Dia jadi kayak fobia sosial gitu. Gara-gara dibully itu. Iya, dia nolongin temannya terus ditelanjangin gitu sama yang jagoan preman sekolahnya gitulah. Oh iya. Oh. Dibugilin, nah jadi dia kayak trauma, gak berani lagi tuh. Itu contoh-contohnya lah ya, anime-anime. Iya, itu perlu healing itu beneran gitu. Itu beneran kayak mentalnya beneran kena terganggu itu gara-gara ya emang ada alasan-alasannya ya. Iya. Orang yang mentalnya terganggu tuh pasti ada di masa lalunya kenapa gitu kan. Apa sih gejala-gejalanya mental terganggu tuh, boleh disebutin nggak Im? Kalau mental terganggu nih, setahu gue pernah baca beberapa buku psikologi gitu. Yang pertama tuh kayak ada sering cemas. Cemasnya tuh bukan cemas kayak yang sederhana gitu. Mungkin cemasnya mencemaskan hal-hal yang buat orang lain tuh sebenarnya nggak bikin cemas. Misalnya kayak, aduh gue besok mau karya wisata nih gitu. Padahal buat orang lain kan tuh menyenangkan banget ya. Nah buat orang-orang yang menderita itu mungkin kayak itu malah suatu hal yang menegangkan. Dia berpikir kalau gimana kalau misalnya pas di jalan tiba-tiba busnya tiguling. Gimana kalau misalnya tiba-tiba gue di sana sakit terus meninggal. Nah kayak gitu-gitu mikirnya tuh overthinking banget. Ke hal-hal negatif overthinkingnya tapi ya. Iya, kalau hal-hal positif namanya optimis. Iya. Siapa tahu gue ditembak cewek gue nanti gebetan gue gitu. Itu over optimis. Waduh, iya itu mah tetangga saya yang seperti itu. Waduh. Terus sering sedih gitu, misalnya sedih tuh bukan karena abis kena tipu gitu, enggak, tiba-tiba lagi malam gitu mau tidur overthinking tuh sedihnya tuh ekstrim gitu, bener-bener kayak depresi. Nangis kejar tiba-tiba. Iya, nangis kejer, pengen apa, tiba-tiba cari cutter yang gitu-gitu, model-model tetangga saya lagi. Nah terus kayak udah gitu 3 itu finalnya tuh yang ini, merasa hidup tidak berarti gitu. Itu yang ibaratnya biasanya memicu yang namanya Suicide. iya, suicide, loncat jembatan atau enggak menemui terukun. Nah itu salah satunya ini. Nah ini tapi gejala-gejala yang berat ya. Jadi kalau misalnya yang ngedengerin mungkin kayak pengen ke isekai gitu, itu belum sebenarnya. Kayaknya belum sampai tahap yang gangguan mental ekstrim gitu, yang belum yang kronik. Tapi bisa jadi ya kalau memang udah depresinya terlalu berat, ya akhirnya ngarepin hidup di dunia lain. Iya, bener. Bisa juga sih. Tapi itu menurut gua kalau misalnya kayak gitu, lu harus obatnya cuma 1. Kurangi nonton isekai. Iya betul. Bener. Nah, selanjutnya
penyebab mental terganggu ini biasanya karena ada kayak pembulian di masa lalunya. Ini gue baru denger nih, ternyata kalau pembulian disebut pembulian itu kalau berulang. Jadi kalau kejadian dengan orang yang sama itu terulang lagi selama beberapa kali gitu. Jadi kalau misalnya cuma kejadian yang sekali, nah itu sebenarnya kayak lu lagi sial aja ketemu orang jahat gitu. Biasa aja, nggak mungkin sampai jadi mental terganggu. Oh bukan, maksudnya bisa jadi trauma tapi gak disebut pembulian. Oh, yang namanya pembulian ini maksudnya kalau berulang-ulang. Oh, Ya berulang-ulang baru disebut pembulian. Terus selain itu juga karena trauma yang mendalam. Contohnya gimana tuh trauma mendalam? Trauma karena misalnya waktu kecilnya diiniin sama orang tua ya, dibuang. Maksudnya kayak dibuang tuh kayak misalnya nggak diakuin anak misalnya, atau nggak apa gitu, yang kayak semacam gitu ya. Iya. Atau nggak menyaksikan pembunuhan juga mungkin bisa kan, trauma mendalam. Bisa ya, gitu juga bisa sih. bisa. Kecelakaan, misalnya terjadi kecelakaan, misalnya lagi naik jet coaster tiba-tiba relnya putus. Nah, Iya. tapi itu mah nggak sempat trauma, pasti langsung beristirahat itu udah langsung. Ya, makanya Selain itu karena patah hati misalnya itu. Wah, tetangga saya lagi ini. karena patah hati bisa jadi depresi juga ya. Pastilah. Iya. Jadi sering menyalahkan diri sendiri, apa yang salah dari diri sendiri, kenapa bisa begitu gitu ya. Malah jadi kayak gitu kan. Iya, salah satunya itu. Ya, Boim pernah ngalamin. Iya. Iya, selain itu juga bisa karena burnout sampai kolaps. Kerja yang berlebihan, belajar berlebihan. Nah, ini buat yang hustler ini hati-hati ini. Sewajarnya aja. Kerja tipes ya biasanya. Jangan memaksakan diri ya. Ya, jangan memaksakan diri. Betul. Ketahuilah batas diri sendiri gitu. Sedia tolak angin selalu. Sebut merek. Tuh kan. Ya, selanjutnya juga karena bisa jadi sosial media nih. Sosial media sebenarnya bahaya juga nih. Wah, ini paling bahaya justru kayaknya ya. Bahaya. Kita bisa membandingin diri sendiri. Nah, ya banding-bandingin diri sendiri ini kayaknya paling berdampak ya di milenial sekarang ya. Iya. Ini temen gue banyak yang menderita mental health kayaknya gara-gara ginian nih. Sekarang kan kayak udah ada IG, udah ada IG story itu kan kayak ngebanding-bandingin, si ini udah punya ini loh, si ini udah punya itu loh, si ini nikah loh, si ini udah punya mobil sendiri, rumah sendiri, barang branded. Kayak akhirnya jadi kayak nggak menghargai pencapaian sendiri. Terus yang pacaran dituntut-tuntut buat nikah. Iya. Padahal ini ya, semua yang dimasukin di sosial media itu yang bagus-bagusnya, nggak mungkin yang jelek-jeleknya dimasukin. Betul banget ya. Kalau yang berantem, kalau yang lagi rugi ditipu kan nggak masuk sosial media ya. Iya, betul. Gue masukin untuk kena tipu. Nah, mungkin lo 1%. Gacha jelek gue Iya. masukin. Iya, kalau kena tipu biasanya orang kan sharing ini supaya nggak terulang ke orang lain kan. Itu bakal jadi konten. Kalau gue mau kayak anjing kena tipu gitu. Itu jadi konten entertainment bagus itu, menghibur. Oh ya. Terus buat cara menjaga kesehatan mentalnya. Nah, buat menjaga kesehatan mental juga sebenarnya ada cara-caranya sendiri. Yang pertama itu ya kita nyadarin lah batasan diri sendiri. Supaya kalau lu hustle tapi nggak tahu batasan diri sendiri kan akhirnya burnout, akhirnya depresi juga. Iya. Maksudnya ya, dan lu juga kerja ya sesuai kemampuan lu lah, maksudnya sesuai dengan talent dan bakat lu. Kalau lu kayak lulusan arsitek mau sukses gara-gara ngelihat teman lu di apa ya, kira-kira yang gak nyambung apa sih? Di jual batu akik. Nah, itu jual batu akik misalkan, marketing kayak gitu kan, kayak kan nggak nyambung. Ya ketahuilah kelebihan masing-masing. Kayak kita nggak bisa ngelihat orang sukses di sini gue mau tiruin padahal nggak punya skillnya. Nah, itu yang biasanya jadi depresi. Gue nggak bisa kayak dia ya, aduh tidak berharga, terus bunuh diri kan. Terus ya coba belajar mindfulness. Mindfulness tuh kayak kita be present ya. Jadi kayak lu berusaha hidup tuh benar-benar di masa ini, lu berusaha senang bahagia dengan kehidupan lu sekarang yang lu jalankan, nggak terpengaruh masa lalu, nggak terpengaruh masa depan. Terus kayak ya udah, dan lu waktu melakukan apa-apa tuh
nggak pikirannya kemana-mana, lu lagi makan mikirin kapan nikah, lu lagi makan mikirin kerjaan gimana, kerjaan belum beres dan lain-lain kan. Itu yang biasanya jadi depresi sendiri lah. Iya bener, pikirannya bercabang ya. Iya, pikirannya bercabang-cabang bener. Nah ini yang biasanya bikin jadi depresi sendiri. Ada banyak nih yang belum gue selesain lagi, padahal kayak lagi istirahat gitu. Akhirnya nggak tenang sendiri. Gimana cara buat mengatasi ini tuh? Sebenarnya ada beberapa cara ya. Salah satunya dengan meditasi ya Im ya. Kan lu udah praktek banyak nih di sini nih. Iya, tiru kantin Harry aja pokoknya. Kantin Harry gimana? Tidak buka cabang. Iya benar. Jangan buka cabang, pikiran lu ya dilurusin lah. Maksudnya kalau lagi mengerjakan sesuatu ya fokus aja ke situ. Kalau lu lagi punya goal sesuatu dalam hidup lu ya nggak usah mikirin dia udah mencapai goalnya lebih cepat dari gua yang ini. Nggak usah bercabang-cabang lah, fokus aja sama diri lu sendiri gitu. Gimana caranya? Ya itu meditasi itu salah satunya yang bisa bantu lu menuju mindfulness itulah. Iya. Dan satu lagi ada kita belajar jadi diri sendiri tuh ya kayak tadi, kalau lu emang bukan orang yang seneng jalan-jalan, lu bukan orang yang senang minum-minum, ngerokok atau musik-musik keras gitu ya, terus teman lu ngajakin misalkan dan circle lu ngajakin terus kayak lu doang sendiri yang nggak ikut, terus lu jadi kayak waduh gue harus ikut nih, kalau gue nggak ditemenin nih nanti gue nggak punya teman lagi, circle gue nanti semakin sedikit, nanti gue sendirian kayak gitu tuh. Kayak akhirnya kayak nggak mencintai diri sendiri, akhirnya lu berusaha ikut mereka gitu demi ngebahagiain mereka, demi mereka seneng sama lu, sedangkan pas di sananya lu kayak aduh tersiksa banget, tertekan banget. Iya. Jadi yes man teh aduh bener-bener gak enak. Betul. Yes man, semua diokein. Ya itu learn to say no. Itu yang kayak susah sih buat sebagian orang ya. Iya. Kita juga masih belajar ya. Iya. Nah, tahu pacar lu nuntut kayak anterin ke sini dong, anterin ke situ dong, atau kita kencan ke sini yuk, kencan ke diskotik yuk. Demi membahagiakan dia, padahal itu nggak sesuai sama prinsip lu. Atau mungkin bisa juga kayak gini misalnya, yang aku pengen jalan sama Adam ya gitu. Itu juga termasuk yes man itu kalau lu izinin gitu, padahal lu dalam hati tersiksa. Adam ini siapa? Temennya? Temen ceweknya? Ya teman ceweknya, kita cuma temen kok. Wah. Anjir. Oh, Aduh. Terus kalau misalnya nggak diizinin nanti dibilangnya ini posesif. oh iya benar. Kamu posesif, aku jalan aja nggak ini. Kamu ngebatasin pertemanan aku ya. Gitu. Emang aja betina emang. Itu kalau di yesin kan kita menyiksa diri sendiri ya sebenarnya. Iya. Tapi kalau di knowin juga salah. Emang susah jadi laki-laki. Gampang, asal lu harus mempelajari. Ya ini yang kita omongin ini ilmu, ini daging ini. Oh iya. Lu harus belajar banyak-banyak dari podcast kita. Terus yang lain ya terakhir lu harus belajar bahagia dan bersyukur nih. Kita harus belajar bahagia dan bersyukur. Dan bahagia itu kan sebenarnya nggak perlu syarat ya. Maksudnya biasanya orang tuh ngeliat tetangganya baru beli mobil, terus sehari-hari kerjanya di rumah tapi income-nya sehari bisa 50 juta. Wah, terus kayak lu yang masih kerja kantoran sebulan digaji 10 juta aja kayak mikir, waduh gua ini jadi budak korporat, sehari-hari dikerjain bos gua sampai malam gitu kan. Kayak alangkah bahagianya gue kalau hidup gue seperti tetangga gue itu. Jadi bahagia itu bersyarat. Pokoknya gue bahagia kalau gue kayak dia. Gue bahagia kalau pacar gue secantik Jennie Blackpink. Kayak gitu kan. Terus ya akhirnya lu menunggu mendapatkan semua itu supaya lu bahagia. Akhirnya di masa sekarang lu gak pernah bersyukur dengan apa yang lu udah capai sekarang. Padahal di luar sana kan banyak yang berdoa supaya ada di posisi kita, punya kerjaan, gaji 2 digit misalkan, atau gaji 1 digit pun yang penting ada gaji. Ada orang di sana kan yang bahkan gak punya ijazah, buat ngelamar kerja aja gak bisa, kayak gitu kan. Atau yang kerjaan sekedar jadi OB, jadi kuli pun lu masih punya fisik buat menunjang itu gitu. Ada orang yang gak bisa mendapatkan kerjaan karena
emang fisiknya nggak mendukung. Itu keadaan yang orang yang di bawah lu mau juga. Jadi kayak setiap keadaan kita tuh ada orang yang mendambakan keadaan kita, jadinya bersyukur kayak kita belajar bersyukur, kita belajar bahagia gitu dengan keadaan kita sekarang. Gimana caranya ya? Gimana Im? Aduh, kalau nanya gue, sebenarnya gue juga nggak ahli-ahli amat kalau bersyukur. Tapi yang pasti lu harus, kan kata orang-orang bilang jangan lihat ke belakang gitu. Nah, menurut gue, lu jangan lihat ke belakang, tapi sekali-sekali kayak lu naik motor, nengok spion tuh nggak apa-apa. Jadi ibaratnya lu nggak jadi pribadi yang kacang lupa kulit. Jadi setiap lu dapet momen yang lu nggak bisa bersyukur, nah, lu lihat tuh spion lu tuh, spion kecil lu. Jangan lama-lama, lihat sebentar aja. Lihat di belakang. Lihat, anjir, ternyata gua teh udah lari sejauh ini gitu. Udah ada progres juga ya. Iya. Nggak useless banget. Gua yang sekarang ini adalah gua yang gua doakan 10 tahun yang lalu gitu. Iya. Itu kan jarang, ibaratnya kayak misalnya kalau apalagi lu circle-nya tuh yang hustler, yang bener-bener ambisinya tinggi, ya itu bagus. Tapi kadang mereka jadinya jadi mengejar angka tanpa makna. Benar-benar, kadang udah nyampe padahal targetnya dari 5 tahun lalu tuh udah nyampe, tapi dia kayak berapa tahun ngeset target yang lebih tinggi lagi. Aduh, gue nggak nyampe target, terus kayak merasa nggak berharga gitu ya, padahal target awalnya udah tercapai jauh gitu ya. Iya, jadi memenuhi ekspektasi kosong jadinya. Iya. Karena ekspektasi kan berubah lagi ya setiap kita dapat sesuatu ya. Iya. Tapi kita ngomong gini kan bukan berarti jangan jadi pribadi yang tanpa ambisi juga gitu, maksudnya. Itu harus seimbang, balance in all things. Iya. Benar. Nah, kita tadi udah ngomongin nih cara penyebab sama gejala nih. Kira-kira ada nggak nih dari kalian pengalaman-pengalaman yang mungkin di masa lalu gitu yang mau diceritain tentang berkaitan dengan mental health? Mungkin punya temen atau nggak diri kalian sendiri, ada nggak nih? Dari gua pengalaman dibully paling di waktu sekolah, kan gue diem, jadi gua digangguin sama temen. Waduh, itu mirip Mushoku Tensei itu. Waduh. Kalau ada truk pun hati-hati tuh. Kalau Randy, bagaimana Randy? Kalau dari gua mungkin ada pengalaman temen gua deh di kantornya. Gini, dia kayak cerita pertama itu karena bosnya itu sebenarnya orangnya baik, orangnya kayak perhatian, orangnya tuh ya pokoknya mau lah, nolong lah, kayak nggak akan ngejeblosin lu, nggak akan ngejerumusin lu gitu, maksudnya ke ya nggak enak. Tapi dia punya satu pengalaman, bosnya teman gue ini punya satu pengalaman dihianatin sama orang yang paling dia percayai. Waduh. Gitu. Jadi kayak dia punya satu anak buah, asisten. Dia percaya banget. Benar-benar dia percaya, jadi tangan kanan dia, apa-apa pokoknya handle dia lah. Dia benar-benar percaya, kayak sampai kalau dia salah pun bos dia tuh kayak ditutupin lah. Jadi kayak ngebela, dia pasang badan. Oke, ini kesalahan saya gitu. Sampai dia kayak bilang, tolong kasih anak ini nilai yang baik. Kalau ada salah-salah ya kasih saya aja yang jelek gitu. Dia sampai pasang badan kayak gitu. Nah, suatu saat emang di belakang itu ternyata si anak buah ini yang dia percayai itu kayak nge-backstep lah. Jadi ke atasannya si bos ini dibilang, bos gua tuh gak akrab sama anak-anak baru tuh, jadinya kayak dia kayak ngebully lah kesannya. Jadi anak-anak baru tuh gak betah. Terus ke anak-anak baru juga yang di bawah lah, yang junior-juniornya dibilang kayak, kalau setiap dimarahin tuh ya bosnya emang kayak gitu, bos kita emang kayak gitu, kalian sabar-sabar aja gitu, emang dia kalau instruksi gak jelas dan lain-lain. Padahal dia menyampaikan instruksi dari bosnya kan lewat si senior ini kan, lewat anak buah yang dipercaya ini. Terus kayak dia nyampein ke juniornya tuh yang gak bener, dipelintirin lah supaya junior ini kerjanya acak-acakan gitu. Nah, bilang ke bosnya, ini anak-anak junior emang gak bisa kerja. Saya sudah menyampaikan apa yang bos minta, tapi mereka emang gak bisa kerja aja, gak mau nurut. Jadi akhirnya berantem terus nih. Adu domba ya? Adu domba, betul. Adu domba banget kayak. Itu berlarut-larut sampai ke pihak mana-mana. Kalau pihak-pihak luar juga dia kayak jelek-jelekin nama bosnya ini. Tujuannya adalah supaya si bosnya ini keluar, dia menggantikan posisi si bosnya cepat-cepat. Nah itu gara-gara itu ketahuan sama bosnya, akhirnya dia punya satu kayak trauma buat mempercayai orang.
Kayak dia benar-benar sakit di situ, begitu tahu itu kan benar-benar anak buah yang sangat dia sayang lah. Udah dianggap kayak anak sendiri mungkin. Nah karena itu dia jadi punya trust issue akhirnya. Akhirnya kemanapun, mau ke anak buah, mau ke orang lain, mau ke rekan kerjanya, mau ke temennya sekalian pun, dia kayak susah lah. Pasti punya kayak pikiran negatif gitu. Ini orang terlalu baik, jangan-jangan mau nge-backstep gue nih. Jangan-jangan di belakang gue ngomongin gue nih. Kayak gitu, jangan-jangan di belakang ngomongin jelek tentang gue, atau ngancurin ini gue, mau ngancurin karir gue dan lain-lain. Akhirnya dia benar-benar gak bisa mempercayai orang, dia takut sama orang yang di depan baik. Oh, disangkanya menjilat dia ya? Iya, kalau orang yang muji atau orang yang baik ke dia gitu, dia kayak punya kecurigaan akhirnya. Lu nih orang ngomongnya manis bener gak nih di belakang? Kayak gitu. Itu ya termasuk mental health juga ya. Iya, mental health juga. Kayak akhirnya kayak gitu kan orang gak tenang dong. Mau tidurnya pun gak tenang gitu buat kayak mempercayai orang akhirnya. Nah itu. Akhirnya efek-efeknya tuh ke orang-orang yang dia iniin juga. Orang-orang yang berinteraksi sama dia. Kayak teman gue ini, kok gue kan gak ada niat buat nge-backstep dia. Gue kan gak ada niat jahat. Gue cuma mau baik aja. Kok dia sampai segitunya mikir ke gue. Nah akhirnya mental health yang keganggu bukan cuma dia, tapi orang-orang yang berinteraksi sama dia. Jadi toksik akhirnya. Nah itu, kalau dari pengalaman gue ada yang sampai kayak gitu. Kalau dari Boim? Waduh, kalau gue sih, gue salah satu penderita yang kronik nih. Oh lu penderitanya? Iya, justru gue nih pengalaman sendiri ini. Kayak gue punya gejala kecemasan gitu, anxiety disorder yang bikin gue jadi nggak suka terlalu lama dan terlalu sering main keluar. Penyebabnya? Dulu sih kayak gue pernah waktu SMA awal-awal, terus kayak gue pernah naik motor, terus tiba-tiba ngerasain kayak sesek gitu, kayak serangan jantung gitu. Padahal bukan itu. Itu kayak panic attack gitu ya? Ya, serangan panik dulu kayak gitu. Oh, gue pernah dengar juga tuh. Kalau misalnya ditanya serangan paniknya karena apa ya, gue juga sebenarnya masih ngeblur ya. Soalnya kan waktu itu juga masalahnya juga remeh-temeh lah ya. Anak SMA gue jujur nggak punya masalah yang kayak berat gimana menyaksikan pembunuhan, kecelakaan gitu, nggak. Tapi ya entah dari mana datangnya gitu, tiba-tiba gue lagi naik motor, tiba-tiba jantung gue kayak duk berdebar kenceng, sesak napas, terus kayak kesemutan di seluruh badan. Lu pernah nggak ngerasain gigi lu kesemutan? Nah kalau makan pedes? Nah model-model gitu. Gigi lu kesemutan, mata lu kesemutan, semua satu badan kesemutan. Akhirnya gue menepi, terus kayak gue minta tolong ke ada rumah makan gitu, semacam warteg gitu. Nah akhirnya gue tolong sama orang warteg, disuruh duduk, dikasih teh manis segala macem. Itu sampai nggak bisa napas sih? Bukan nggak bisa sih, sesak lebih tepatnya. Oh. Jadi napasnya pendek banget kayak orang asma gitu. Oh, bahaya juga. Iya, gue jadi takut kalau misalnya gue, soalnya rasanya udah kayak mau mati anjing. Itu berkali-kali maksudnya? Satu kali pertama, terus kayak lupa kan. Nah abis itu terulang lagi sebulan kemudian, abis itu terulang lagi sebulan kemudian. Jadinya tuh berpola. Jadi gue punya persepsi kalau misalnya gue keluar, gue bakal kayak begitu gitu. Akhirnya lu takut jalan jauh, lu takut olahraga terlalu berat gitu ya? Iya, jadinya gitu berdampaknya. Terus kayak karena gue cemasin itu terus, ngecemasin kejadian itu terus, kondisi tenang gue pun jadi nggak ada. Jadi gue pikirin itu terus, cemas terus jadinya. Jadi jantung gue terlalu terus-terusan nggak ada relaxnya gitu loh. Tapi itu emang penyebabnya mental health ya, maksudnya bukan sakit fisik kan? Bukan, nah gue juga sampai check up kan. Gue pertama check up dulu ke beberapa dokter. Habis itu gue sampai ke luar negeri check upnya. Habis itu kayak nggak ada hasil apa-apa segala macem. Gue sampai kayak ke ini juga nih, kayak orang pintar, bukan orang pintar sih. Maksudnya kayak psikiater gitu? Chinese medicine. Enggak, pertamanya kan gue nggak tahu itu penyakit mental. Gue kira pertamanya, oh iya, fisik ya? Iya, gue kira pertamanya fisik. Gue kira ada gangguan jantung atau segala macam gitu. Nah, suatu saat gue kayak ngerasa gitu lagi, terus gue ke BIP, ke Bandung Indah Plaza gitu. Nah, habis itu gue kolaps di sana, kayak mau pingsan gitu. Terus gue dibawa ke rumah sakit gitu. Ketemu dokter, dokternya bilang, wah ini mah bukan sakit, ini mah psikis, kayak gitu. Akhirnya gue dicek, ternyata bener gitu. Ketawanya tuh itu di situ. Jadi dokter itu yang bilang lu gangguannya bukan fisik tapi mental? Ya dia ngomong, soalnya pas dibawa ke UGD itu langsung dicek darah segala macem kan. Dicek darah, dicek paru semua, syaraf segala macem. Beberapa tes gue ikutin, terus dokternya bilang semuanya bagus, saya curiga ini psikis gitu. Dibilang gak penyebabnya apa? Enggak,
Dia bilang penyebabnya saya nggak tahu, tapi ini gejalanya sangat mirip dengan serangan panik yang dialami penderita psikis kayak gitu. Nah udah gitu langsung ke psikiater. Nah di psikiater dikasih obat, ternyata benar membaik gitu. Tapi akhirnya jadi kayak bukan ketergantungan sih, obatnya nggak nagih, cuman gue ada ngerasain efek placebo. Kalau nggak minum obatnya jadi nggak enak badannya gitu. Oh iya, jadi kayak ya mirip ketergantungan dong jadinya ya. Iya, tapi dulu itu, sekarang sih udah enggak gitu, puji Tuhan ya. Terus gimana cara lu overcome-nya? Pertama itu nggak bisa, gue pengen sembuh pertamanya, soalnya gue kayak nggak nerima gitu loh, kayak masih muda anjing belum ngapa-ngapain masa udah dapat begini gitu. Nah pertama tuh jadi gue denial terus, nggak mau kayak aduh ini apa-apaan sih gitu, hidup gue hancur segala macam, teman-teman gue bisa gini gue nggak bisa. Pada saat baliknya tuh kalau pas gue mulai nerima bahwa oh mungkin ini salah satu ujian atau nggak cobaan atau nggak titipan dari Tuhan yang harus gue jalanin sebagai manusia gitu kan, setiap orang ada kekurangan kan. Iya. Belajar pasrah jadinya gitu. Iya belajar pasrah, soalnya gue kalau nggak punya ini kekurangan gue apa? Waduh. Waduh. Tolong dicontoh ya kepedeannya. Ya mungkin ini salah satu ini nerf. Jadi update patch, nah gue di nerf. Nah mungkin ini salah satunya nih. Oh ya, karena terlalu kuat ya. Ya terlalu imba gue, terlalu meta, nggak balance gue kalau nggak nih. Nah akhirnya gue mulai menerima dan mulai hidup dalam tanda kutip dengan itu. Jadi sekarang kalau misalnya tanya apakah Anda sudah sembuh? Ya belum 100%, tapi gue menghidupi ini dengan menerima, jadi pembawaannya lebih enjoy, nggak tegang. Jadi kalau dia datang ya halo my best friend gitu. Ya. Ada rutinitas tertentu yang lu lakuin supaya dia berkurang gitu. Jadi kan kayak misalnya kalau lagi kambuh tuh kan kayak guanya takut mati gitu. Nah, jadi salah satu hal yang paling krusial tuh ya lu harus merasa dekat dengan Tuhan. Jadi ibaratnya lu mau dipanggil kapanpun siap gitu. Serah banget ya. Iya, mau nggak mau. Jadi mungkin ini training juga. Jadi ibaratnya lu harus punya mentalitas yang kapanpun dipanggil ya berserah gitu. Nah itu yang paling susahnya itu. Tapi ada ya yang menderita penyakit kayak lu. Ini kan sebenarnya teman gue juga ada yang menderita penyakit kayak lu. Maksudnya kan ada beberapa orang ya yang menderita panic attack gitu. Nah ada nggak maksudnya yang emang meninggal gara-gara itu, emang ada ya? Kalau gue kan baca berapa buku ya, 3 buku gitu ya tentang ini ya, tentang psikologi, gangguan psikologi gini. Belum ada sebenarnya yang mati akibat panic attack. Yang nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba dia panik lagi nyetir mobil. Oh iya, itu beda lagi. Bukan karena paniknya, itu karena lu nyetir mobil. Tabraknya. Tapi kalau karena paniknya nggak ada. Nggak sampai mencabut nyawa berarti itu. Itu bukan tiket isekai. Jangan bersyukur gara-gara itu. Iya beda, bukan terukun ini. Iya. Jadi kan ada temen gue juga yang kayak lu. Nah kayak gue juga pernah encounter dia pas lagi kayak gitu kan. Nah itu gue bingung gue harus melakukan apa ketika dia kayak gitu. Nah gue juga pernah ngeliat lu yang kayak gitu kan. Gue juga bingung kan. Iya. Waktu itu. Nah lu mungkin bisa kasih gambaran apa yang harus dilakukan waktu menghadapi orang yang kena penyakit ini, supaya gak bingung, gak ikutan panik gitu. Ya pertama tuh kayak lu harus mempelajari teknik pernapasan dulu. Jadi kayak ibaratnya lu tahu gimana cara napas yang bikin orang tenang. Itu banyak di YouTube tuh. Lu cari aja relaxation breathing gitu-gitu pertama. Jadi kalau misalnya teman lu kayak gitu, lu langsung kayak ibaratnya bisa pegang tangannya atau nggak pegang pundaknya, terus lu bilang tenang ya, ikuti napas gua gitu. Dan lu bisa pandu dia, karena itu kan napasnya jadi nggak beratur. Nah lu pandu. Lo cewek kesempatan banget ya? Ya jangan digrepe, itu salah. Oh enggak. Kan kata lu dipegang tangannya segala. Ya. Oh ya. Pundaknya aja. Pundaknya aja. Oh, maksimal pundaknya ya. Ya maksimal mah batasan sendiri-sendiri lah, beda lah. Tergantung hubungan masing-masing. Ya tentang hubungan masing-masing. Baik. Terus. Lu ajarin cara napasnya, lu pandu kayak napasnya ikutin gua. Nanti dia kayak walaupun tersengal-sengal, namun dia berusaha ngikutin napas lu. Jadi ntar kadar oksigen di tubuhnya juga jadi turun. Jadi karbon dioksidanya dinormalin lagi. Jadi hiperventilasinya berkurang gitu. Jadi gara-gara kebanyakan oksigen juga dalam tubuh sebenarnya. Iya, kepala jadi ringan. Jadi si peredaran darahnya itu jadi menyempit gitu. Kalau nggak salah, gue salah nggak tahu, di disclaimer nih, gue juga bukan psikiatris loh. Iya. Kurang lebih begitulah ya. Iya, kurang lebih begitu. Nah, habis itu lu kasih tahu dia kalau misalnya lu tuh tahu cara CPR, terus kayak cara bantuin orang yang keselak. Habis itu lu juga ibaratnya suka ngecek nih kalau punya teman-teman yang mungkin ada gejala-gejalanya
menderita penyakit mental gitu, lu cek keadaan dia, misalnya tanyain kabarnya, apa kabar lu gitu segala macem, ajak ngopi, atau mungkin kalau misalnya dia takut keluar atau nggak suka keluar, lu samperin ke rumahnya kalau deket, kalau memungkinkan. Nah, Kalian PDKT. ya sekarang PDKT kalau masih kecil. Nah terus kayak mengamati perilakunya juga nih, kalau berubah, misalnya orangnya biasanya ceria terus tiba-tiba 2 minggu ini murung, tanyain kayak misalnya, Oh, lu kenapa bro, kena tipu bro gitu, gacha ampas bro gitu. jangan tiba-tiba udah bunuh diri aja. Jangan tiba-tiba udah ada di koran baru DM Instagramnya, kenapa lu nggak ngomong? Nah itu udah terlambat brother. Dia ngomong di surga, terlambat brother, kayak gitu. Iya, iya. Lu komen di fotonya gitu, pas orangnya udah nggak ada. Kayaknya itu yang terjadi sekarang sih. Banyak. Iya kan kayak gitu kan, Bener. kangen kamu gitu kan. Aduh, ya pas lagi hidup nggak ditanyain gitu. Iya, bayangin Sok, waktu masih hidup diajak nongkrong aja enggak, giliran is dead baru kangen brother. Waduh, kata dia di surga teh, apa ini, Tuhan lihat fake sekali kayak gitu. Ya jadi cek berkala kalau punya temen yang kalau emang peduli. Iya, tapi walaupun temen lu nggak kenapa-napa juga cek berkala, nggak ada salahnya lah, nggak bayar juga gitu. Nggak ada salahnya nanyain kabar ya, sekalian silaturahmi. Iya, apalagi kalau misalnya lu kan ikut MLM atau nggak asuransi kan bisa sekalian nawarin ngeprospek gitu. Nah, jadi cuan. Jadi kayak, bro, apa kabar nih? Sekarang sibuk apa? Gitu. Itu kan salah satu bentuk perhatian gitu. Jadi paling itu sih yang menurut gua bisa lu pelajari dan lu bisa lakukan kalau misalnya lu mau jadi pribadi yang lebih pengertian ke teman-teman lu gitu. Oke. Oke, kalau gitu pembicaraan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga yang gacha wangi-wangi. Semoga yang depresi bisa segera sembuh, menemukan hidupnya kembali. Jangan malu meminta tolong, apalagi ke profesional atau ke teman-teman terdekat yang bisa lu percaya. Nah itu. Iya, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Dadah. Yuk, sayonara Mina, sayonara. Terima kasih. Bye-bye.